Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat melakukan kajian untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Mas Bayaki selaku Ketua Umum Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Ampel Surabaya dan para jajarannya. Dan Mas Ahmad Afandi, SA, selaku pemateri, dan juga tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Denis Tio Utomo dari Program Studi Hukum Tata Negara yang bertindak sebagai moderator pada kajian kali ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ahmad Afandi, SA, selaku pemateri yang telah menyempatkan hadir untuk memberikan ilmunya pada kajian kali ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktik pemberkasan tentang cara menyusun surat gugatan perdata. Sebelum kita memulai diskusi kali ini, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Afandi Maulana, dapat dipanggil Afandi. Tempat tanggal lahir Gresik, April 1997. Alamat rumah Desa Pedagangan, Kecamatan Wringinanom, Gresik. Nomor HP 0896 172 74125. Email fandimaulana91@gmail.com. Sosmed IG Rekana B. Moto bersyukur. Riwayat pendidikan formal TK, beliau menempuh di pendidikan Raudatul Atfal Gresik, SD Iftahul Ulum Gresik, SMP Wali Songo Gresik, SMA Wahid Hasim II YPM Sidoarjo, S1 di Fakultas Hukum Bayangkara Surabaya. Riwayat pendidikan non formal, beliau pernah belajar di Ponpes Ali Ar-Rofi Sepanjang Sidoarjo. Dan yang kedua, pendidikan khusus profesi advokat. Riwayat pengalaman organisasi, yang pertama yaitu Ketua Divisi Peradilan Semu Utara, yang kedua Sekretaris Peradilan Semu Utara, yang ketiga Ketua Umum UKM Kerohanian Islam Utara, yang keempat Menteri Luar Negeri Utara, yang kelima Kaderisasi PAD Ibnu Wringinanom, yang keenam Kaderisasi PJ Ibnu Gresik, yang ketujuh, kaderisasi Perhimpunan Remaja Masjid DMI Gresik. Yang kedelapan, kaderisasi Pemuda Peduli Lingkungan Dispora Jatim. Pekerjaan sekarang, staf legal di firma hukum Civil Law Firm Surabaya. Demikian CV dari pemateri. Seperti biasa, kajian kali ini dibagi dalam dua sesi. Yang pertama yaitu sesi paparan materi oleh pemateri, dan yang kedua yaitu sesi tanya jawab yang dapat teman-teman sampaikan nanti. Dan perlu diingat, pada waktu pemateri menyampaikan materi, diharapkan kepada teman-teman untuk mematikan mikrofon dan menyimak materi yang disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kita buka pertemuan kali ini. Untuk pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Denis Tio Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afandi, bisa dipanggil Fandi atau Afandi. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan tips ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat gugatan. Karena di dalam lapangan, praktisi hukum yang tidak didasari dengan legal drafting yang bagus, biasanya gugatan tersebut dieksepsi oleh pihak lawan atau bahkan ditolak oleh hakim. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan legal drafting itu sangat penting. Kalau berkaitan dengan acara, kalau di hukum ya, ini sekedar prolog sebelum saya menyampaikan materi. Ketika kita mengajukan gugatan, hal yang paling penting adalah dokumennya. Karena apa? Dosen saya bilang bahwasanya ilmu mengenai legal drafting itu tidak bisa 1-2 hari. Artinya bertahun-tahun dalam menggunakan bahasa hukum. Namun, ilmu yang berkaitan dengan persidangan
Seperti kalau kita mengajukan gugatan, itu setahun juga bisa. Karena apa? Kita ke pengadilan, contoh nih, mengajukan gugatan. Hanya datang, mendaftarkan, dan mengajukan gugatan. Selesai. Itu saja kalau ilmu prakteknya. Tapi kalau di dalamnya, legal draftingnya, itu kita harus bisa menggunakan analogi kita, bahasa kita sebaik mungkin menggunakan dasar-dasar hukum. Seperti itu. Jadi yang paling penting ada legal drafting. Wah, teman-teman nanti kalau udah lulus yang memang profesi yang jadi pengacara, yang pertama harus belajar legal drafting sebaik mungkin. Kalau ilmu praktek atau lapangan itu akan mengikuti dan itu nggak akan lama seperti itu. Karena sampai sekarang pun saya sebagai staff legal di salah satu firma hukum di Surabaya yang juga yang dimiliki oleh dosen Fakultas Hukumnya Winsa. Tapi sekarang udah nggak ngajar. Itu pun saya hampir 2 tahun ini hanya belajar mengenai legal drafting ya, karena banyak sekali legal drafting itu, mulai dari kuasa, gugatan, replik, duplik, eksepsi, mengenai pengantar alat bukti, kesimpulan, pledoi dan lain sebagainya kalau dalam perdata apa saja. Gitu. Jadi yang paling penting adalah gimana caranya ketika kita sudah lulus, setelah lulus kita harus mampu membuat legal drafting sebaik mungkin. Itu yang paling penting. Karena banyak di lapangan itu praktisi hukum minim pengetahuan mengenai legal drafting. Bentar. Teman-teman bisa melihat itu PowerPoint saya. Bisa. Halo? Oke, yang pertama, sebelum saya menyampaikan mengenai tips atau hal yang perlu diketahui kalau mengikuti gugatan, jadi saya jelaskan mulai dari kita ketemu klien. Yang pertama, ketika kita menemui klien, hal yang pertama tidak boleh, kalau di kantor saya ya idealnya seperti ini. Kita ketemu klien cerita mengenai permasalahannya, kita kalau di kantor tidak langsung tanda tangan surat kuasa, karena kita nggak terbiasa seperti itu. Kita harus mampu menganalisa terlebih dahulu, lalu mengambil hipotesa. Makanya, yang pertama dilakukan adalah melakukan gelar perkara perdata dengan calon klien. Calon klien ya, karena belum tanda tangan surat kuasa. Setelah itu, setelah dilakukan gelar perkara, hal yang sangat ideal adalah dimasukkan ke LO atau legal opinion. Dan ini hampir seluruh kantor pengacara tidak menggunakan LO. Padahal LO ini sangat penting. LO ini bukan termasuk berkas hukum yang di pengadilan, ya, bukan berkas hukum di pengadilan. Tapi untuk internal yang mana itu memang sangat membantu. Itu bisa menjadi dasar kita melakukan gugatan. Jadi setelah kita bertemu klien, kita melakukan gelar perkara, kan di situ ada kronologi hal apa yang terjadi pada kami dan kita, calon kita ceritakan. Setelah itu dimasukkan ke LO. Perlu diketahui, LO itu berisi peristiwa atau yang disebut dengan duduk perkara. Ya, jadi peristiwanya. Setelah itu ada isu hukumnya. Isu hukum ini apa sih yang perlu kita gali dari peristiwa yang diceritakan oleh klien. Ya, ketiga dasar hukum. Apakah ini termasuk hukum perdata? Berarti dasar hukumnya nanti KUH Perdata atau undang-undang lain. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini berisi saran juga rekomendasi. Jadi setelah klien datang, kita harus masukkan ke LO. Di LO nanti ada hipotesa. Hipotesanya direkomendasi. Oh, lebih baik kita direkomendasi ya. Setelah kita menganalisis semuanya, direkomendasi berisi, oh lebih baik kita menyelesaikan perkara ini di luar persidangan atau non-litigasi saja. Karena biaya yang sangat besar tidak sebanding dengan objek yang akan diperjuangkan. Jadi lebih ke arah non-litigasi aja, musyawarah atau dan lain sebagainya. Karena itu biaya murah, cepat, dan lebih adil. Karena kita bermusyawarah. Kalau di pengadilan itu akan kan jalan terakhir. Makanya kan disebut gini. Kalau ke pengadilan disebut ultimum remedium atau jalan terakhir, atau disebut ujung tombak. Sebelum dalam perdata, sebelum masuk ke pemeriksaan, hakim biasanya apakah
ini bisa diselesaikan secara mediasi, makanya kan diberi mediasi. Mediasi kan penyelesaian di luar persidangan. Artinya pengadilan itu untuk terakhir, original konsekuensi. Hakim itu pasti seperti itu. Di tingkat kasasi, di tingkat banding juga, di tingkat kasasi juga. Seperti itu. Oke, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah persiapan. Ya, jadi setelah bikin LO, nanti itu bisa bahannya jadikan sebagai gugatan. Oke, yang pertama adalah persiapan. Persiapan ini bahan-bahannya didapatkan setelah kita melakukan wawancara atau gelar perkara dengan calon klien. Yang pertama, kita harus pihak yang akan digugat, apakah sebagai pribadi atau sebagai suatu badan hukum atau yang disebut rahkat atau sebagai kedua-duanya. Ini yang harus kita ketahui dari setelah kita wawancara dengan klien, kita harus tahu ini yang digugat siapa. Kalau awalnya kita sudah melakukan perjanjian dan kita mengatasnamakan perusahaan kita, pasti dan sana juga melakukan perjanjian atas nama perusahaan, pasti yang digugat adalah badan hukumnya. Badan hukum tersebut biasanya ada yang mewakili, dan yang mewakili biasanya direksi. Jadi biasanya gini, gugatan kan identitas tergugat, nama siapa, tapi nanti di bawahnya adalah jabatan sebagai direktur PT apa yang mau kita gugat. Kalau itu sengketanya antara badan hukum dan badan hukum, atau badan hukum dengan persorangan. Yang kedua, di pengadilan mana gugatan akan diajukan, perlu dilihat dari domisi gugat. Jadi sebenarnya ada pengecualian juga. Contoh nih, asetnya di mana, itu juga bisa menentukan gugatan kita ajukan di mana. Kalau di Surabaya, orangnya di Surabaya, berarti kan kita juga bisa mengajukan gugatan di Surabaya. Itu. Ini mengenai kewenangan relatif. Kalau ini salah, contoh nih, orangnya tinggal di Surabaya, tapi kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pasti dari pihak lawan itu akan mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif. Nanti kalau hakim mengabulkan, maka akan diputus tidak dapat diterima. Nah, seperti itu. Yang ketiga, jenis gugatan apa yang dibuat? Ya, kalau dalam perdata itu ada gugatan non-prestasi atau namanya ingkar janji, pasal 1239 kalau perdata, atau gugatan perbuatan melawan hukum atau yang disebut al-rahmatif jad, pasal 1365 kalau perdata. Ya, jadi harus tahu. Perbedaannya adalah kita mengajukan gugatan non-prestasi itu ketika sebelumnya kita sudah ada hubungan dengan calon tergugat tersebut. Makanya kalau non-prestasi itu berkaitan dengan perjanjian. Contoh, saya melakukan perjanjian jual beli, ternyata barangnya itu cacat. Jadi kita harus tahu non-prestasi itu apa saja. Pertama, tidak melakukan. Jadi tergugat itu tidak melakukan isi perjanjian. Kedua, telat melakukan. Jadi kalau tanggalnya tanggal 15 contoh, ternyata tanggal 19 baru kirim barangnya, itu juga bisa digugat non-prestasi. Yang ketiga, cacat melakukan. Cacat melakukan itu contoh barangnya juga bisa. Yang terakhir, tidak melakukan. Maksudnya tidak melakukan ini terkait dengan isi perjanjian. Kan isi perjanjian itu kan apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang, apa tidak boleh. Ketika yang tidak boleh itu dilakukan, itu akan menjadi satu bahan kita non-prestasi, mengajukan gugatan non-prestasi. Namun, dalam gugatan non-prestasi, kita harus mengajukan, kita harus mengirim somasi terlebih dahulu. Ini yang membedakan kita dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau non-prestasi kita harus melakukan somasi. Somasi ini peringatan kepada orang yang melakukan bikin kita. Di somasi 1, maksudnya diingatkan, kamu harus melakukan prestasimu sesuai perjanjian. Kalau nggak dibalas, somasi kedua, biasanya selangnya 1 minggu ya. Somasi 1 atau somasi 2. Lalu juga somasi 3. Di lapangan juga sering diketahui bahwasanya non-prestasi itu melakukan somasi cuma 2, lalu mengajukan gugatan non-prestasi. Bisa juga 3 somasi baru mengajukan gugatan non-prestasi. Jadi kalau non-prestasi harus ada somasi, karena somasi tersebut itu dibuat dalam gugatan bahwasanya memang orang tersebut tidak mau, tidak berniat etikat baik melakukan prestasinya. Ya, prestasi itu kewajibannya maksudnya. Yang keempat, bukti-bukti apa yang dimiliki oleh klien. Ini berkaitan dengan nanti pembuktian. Karena semakin banyak bukti yang dimiliki oleh klien kita, maka potensi kita menang adalah banyak. Ya.
Kalau ada paradigma masyarakat biasanya kalau saya nggak tahu hukum, bilangnya gini. Kalau hukum itu yang banyak uang yang menang. Itu salah. Contoh nih, kalau dalam kemarin saya ikut pendidikan profesi advokat ya. Contoh, saya si A dan si B sengketa nih. Si A dan si B sengketa. Si A itu kebenarannya 70. Si C, si B itu 30. Berarti kan si A itu potensi menang. Namun, fungsi pengacara adalah mengungkapkan kebenaran tersebut yang 70%. Namun, jika pengacara A hanya bisa memunculkan kebenaran yang 20%, dan si B itu bisa membuka kebenaran 30% pengacaranya, maka otomatis yang menang adalah yang B, walaupun kebenarannya memang cuma 30%. Maka dari itu, para bingung masyarakat bahwasanya hukum itu hanya membela yang beruang itu salah. Tapi peran pengacara di sini harus bisa membuktikan semaksimal mungkin agar bisa menang dalam suatu perkara atau sengketa. Ya, jadi bukan berarti pekerjaan kita nanti buruk, tidak seperti itu. Kita bukan tidak sampai memasukkan atau apa itu kan dilarang juga, nanti bisa kena pasal pidana mengenai persatuan suara. Oke, mengenai alat bukti sangat penting dalam pembuktian. Nomor 5, apakah tergugat mempunyai aset yang akan bisa sebagai jaminan agar kalau gugatan dikabulkan tidak diberi. Ini disebut konsep partnership ya, mengenai jaminan. Di dalam jaminan ini nanti dimasukkan di dalam posita. Nanti saya sampaikan di agak belakang sama posita sudah masuk di gugatannya. Bahwa ketika calon tergugat tersebut mempunyai aset, maka kita harus jaminkan. Karena apa? Supaya ketika kita menang, tidaklah kita, maksudnya menang tidak hanya menang di atas kertas. Karena kebanyakan di lapangan itu gitu. Hanya menang di atas kertas, tidak dilakukan eksekusi. Padahal kan putusan juga ada yang bersifat kondemnatorial atau bersifat executable atau bisa dieksekusi. Namun di lapangan banyak sekali putusan itu tidak dieksekusi, sehingga itu merupakan satu bentuk contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Ya, salah satu penghinaan terhadap pengadilan adalah tidak dilakukannya eksekusi mengenai putusan yang bersifat kondemnatorial. Seperti itu. Terkait jaminan nanti saya serahkan juga di bawah. 6. Perlu dijelaskan kronologis masalah yang menimbulkan sengketa. Jadi ini berkaitan dengan kenapa kok terjadi masalah, apa penyebabnya. Itu dalam poin 6 ini. Dan ketika kita menuangkan di dalam gugatan, kita harus konfirmasi kepada klien kita, apakah seperti ini. Nah, gitu. Dan musuh terbesar pengacara bukan lawan, tapi musuh terbesar pengacara adalah klien kita sendiri. Ketika klien itu tidak jujur dengan apa yang terjadi, itu akan menyulitkan kita. Dan hukum yang kita pakai nanti pasal-pasal akan berbeda. Seperti itu. Jadi musuh terbesar kita adalah klien kita sendiri. Sehingga ketika klien menyatakan suatu pernyataan harus tanda tangan. Jadi mulai dari kronologi atau alat bukti harus di situ menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh klien kepada pengacara atau kita itu adalah benar. Itu katakan seperti itu. Karena itu akan menjadi bumerang. Ya, suatu saat ketika memang disampaikan tidak sesuai, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Dan ketika kita mampu untuk mengamankan itu, maka surat pernyataan tersebut juga akan memudahkan kita atau menyelamatkan kita. Ya, menurut kita adalah paham. Nomor 7, setelah data bukti telah lengkap sebagai yang dimiliki klien dan peristiwa hukum yang terjadi telah membentuk suatu kelangkaan dalam pembuatan kesadaran, maka langkah pertama adalah kuasa. Ya, seperti itu. Yang saya sampaikan tadi, kita harus ketemu klien dulu, melakukan wawancara atau gelar perkara baru kita kuasa. Tapi di lapangan itu kebanyakan sih. Cuma kita sedikit, oke, Pak, Bu, silakan tanda tangan kuasa. Soalnya kalau tanda tangan kuasa di lapangan itu biasanya sekali tanda tangan sekitar 3 juta. Cuma tanda tangan kuasa. Belum transportasi, di pengacara, atau sebagainya. Konsumsinya pengacara, itu belum. Itu hanya tanda tangan kuasa. Ya, wajarnya, maksudnya di lapangan itu sekitar 3 juta lah. Standarnya seperti itu. Kalau pengacara profesional, sekitar 11 dan sebagainya. Ini cuma tanda tangan kuasa.
Yang kedua, setelah persiapan kita harus menentukan siapa yang jadi penggugat. Ini legal standing, jadi kita kalau melakukan gugatan kita harus tahu posisi kita. Ketika itu kita sengketa tersebut merupakan diawali dengan perjanjian dan kita perjanjian tersebut atas nama perusahaan kita, maka yang menjadi penggugat adalah kita sebagai direksi, bukan kita sebagai perseorangan pribadi. Nah, di sini adalah apakah perseorangan atau non-profession atau badan hukum non-profession. Jadi kita harus tahu. Tahunya kita ini dari kronologi yang telah diceritakan oleh klien. Jadi seperti itu harus kita ketahui. Karena ini nanti akan dieksepsi oleh penggugat. Ketika kita mengajukan gugatan, ternyata penggugatnya itu sebenarnya badan hukum, bukan pribadi orang, maka akan dieksepsi. Ketika dieksepsi dan eksepsi dikabulkan, maka gugatan tersebut akan dikembalikan. Ya, tidak bisa sampai ke pokok perkara. Belum sampai pokok perkara, cuman legal standingnya saja. Ya, jadi ada dua ya. Yang pertama mengenai belum dalam pokok perkara mengenai kewenangan absolut, relatif, atau legal standing. Setelah itu kalau sudah pembuktian itu sudah masuk ke pokok perkara begitu. Jadi kalau biasanya ya, kalau badan hukum represent itu diwakili oleh direksinya, begitu. Jabatannya sebagai direksi. Tapi bukan personnya, tapi dia tetap mewakili perusahaan atau badan hukumnya yang diwakili oleh jabatan dia sebagai direksi. Yang ketiga adalah menentukan siapa yang menjadi tergugat. Ini juga rawan dieksepsi. Apakah ada pihak yang dianggap telah melakukan tindakan yang merugikan hak keperdataan? Jadi kalau dalam keperdataan itu berarti ada hak keperdataan yang dilanggar atau yang merugikan. Seperti itu. Dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Contoh nih, kemarin kasusnya Syahrini, ketika tidak bisa menyanyi di Bali, kalau nggak salah ya, tidak bisa menyanyi di Bali, lalu digantikan orang, padahal itu perjanjiannya adalah Syahrini harus nyanyi di situ, maka dari EO-nya itu menggugat. Tapi yang dilakukan alasannya Syahrini adalah ada salah satu keluarga yang meninggal. Nah, di sini Syahrini tetap harus mempertanggungjawabkan karena ini bukan termasuk force majeure ya. Harus, jadi di sini force majeure adalah keadaan kahar atau keadaan mendesak sehingga kita tidak bisa melaksanakan perjanjian tersebut. Contoh, ketika saya ada perjanjian menyanyi di A, ternyata suara saya rusak, otomatis saya kan nggak bisa menyanyi dan saya tidak bisa melakukan perjanjian tersebut dengan saya menyanyi. Maka itu juga disebut keadaan kahar atau force majeure. Nah, force majeure ini harus dicantumkan di dalam perjanjian. Ini yang sering sekali baik perusahaan atau orang-orang yang melakukan perjanjian tidak memasukkan force majeure di dalam perjanjian. Contoh, ini adalah keadaan pandemi. Banyak sekali perjanjian perusahaan-perusahaan mungkin tidak melakukan perjanjian tersebut atau proses tersebut. Nah, ketika perusahaan tidak memasukkan di dalam perjanjian force majeure mengenai bencana non alam ini, karena sudah ditentukan dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini merupakan bencana, maka tidak dapat juga melakukan force majeure tersebut. Begitu ya. Jadi harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut yang merugikan hak keperdataan. Ya. Catatannya, ketika kita melakukan gugatan, kita salah pihak nih. Salah pihak atau kurang pihak. Jadi kita harus jangan sampai kurang pihak. Contoh, yang melakukan perjanjian itu antara saya, dia, dan keluarganya lain. Tetapi yang saya gugat cuma si A saja, tidak dengan keluarganya. Maka itu akan kurang pihak. Kurang pihak tersebut disebut cacat formil. Ketika cacat formil bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima atau NO, singkatannya NO. Sering kita ketahui nanti kalau di lapangan gugatan NO atau yang di dalam panjangnya need of fund valid versus itu NO ya. Dua, apakah di antara kalian kita dengan para pihak yang merugikan tersebut mempunyai hubungan hukum? Nah, ini juga sangat penting. Berarti kan berkaitan dengan ketika kita salah pihak karena kita tidak mengetahui pihak tersebut bahwa tidak merugikan. Ya. Apakah di antara kalian kita
dengan para pihak yang merugikan tersebut mempunyai hukum. Kalau gugatan wan prestasi, kita dengan tergugat itu sudah ada hubungan hukum. Kan wan prestasi itu ingkar janji. Tapi kan sebelumnya sudah ada perjanjian. Macam-macam perjanjian kan banyak, jual beli, utang dan sebagainya. Kalau ada hubungan hukumnya terlebih dahulu, maka itu wan prestasi berupa perjanjian. Kalau tidak ada hubungan hukum sebelumnya, itu PMH, perbuatan melawan hukum atau semacam. 3. Jika mempunyai hubungan hukum, apakah tidak perjanjian yang telah disepakati ada ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa? Jadi di dalam perjanjian juga gini, kan kita mengajukan gugatan kan ingin menyelesaikan sengketa. Tapi biasanya di dalam perjanjian juga dimasukkan apabila terjadi sengketa maka dilakukan penyelesaian secara musyawarah. Biasanya dalam perjanjian jenis begitu. Maka itu harus dilakukan karena itu masuk di dalam klausul perjanjian. Ya, apa yang di dalam perjanjian harus dilakukan. Salah satunya adalah kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa. Namun ketika musyawarah tidak menemukan mufakat, ya, maka bisa melakukan gugatan. Begitu. 4. Perlunya informasi yang terakhir, yaitu di sini para pihak dan data aset parsial yang akan di. Jadi yang nomor 4 kita harus mengetahui ini alamat dari tergugat. Karena ini berkaitan dengan rilas panggilan. Maksudnya kan kalau kita menggugat, gugatan tersebut akan disampaikan kepada para pihak-pihak yang sebagai tergugat atau turut tergugat, ya, pihak-pihak tergugat atau turut tergugat. Jadi ada dua, ada tergugat dan ada turut tergugat itu. Ya, kita harus mengetahui aset-aset dari pihak tergugat tersebut karena juga sebagai nanti kita jaminkan, kita konservator berdasarkan yang di atas. Kita jaminkan. 4. Nah, ini yang paling penting dalam gugatan. Gugatan nggak terlalu, intinya seperti itu ya, nggak terlalu ribet banget, pada poin-poinnya seperti itu. Nomor 4, posisi gugatan atau fundamentum petensi atau dasar kita melakukan gugatan. Ini berisi kronologi, berisi perbuatan perbuatan apa seperti melawan hukum atau investasi, lalu juga dimasukkan konsep atau deadline, juga dimasukkan mengenai uang som atau uang paksa di sini, ya, di posisi gugatan. 1. Runtutan peristiwa hukum harus disusun dengan baik. Peristiwa-peristiwa hukum atau respect merupakan dalil-dalil yang didukung bukti-bukti yang ditemukan seluruhnya. Jadi, yang dimasukkan di dalam fundamentum petensi harus ada bukti yang nanti ketika pembuktian itu membuktikan dalil tersebut. Contoh, bahwa pada jam 1 dia melakukan kepekarangan saya, menduduki tanah saya. Itu kan perbuatan melakukan secara keperdataan. Karena saya dirugikan, saya tidak bisa mengelola tanah tersebut. Nah itu kita harus ada buktinya mana. Nah, tiap dalil kita harus ada bukti. Ini gitu. Kalau kamu mengambil, kita harus membuktikan. Kalau kita mendalilkan dia mengambil, kita harus bisa membuktikan apa yang membuktikan dia mengambil. Itu ya. Yang sulit di situ. Apa yang kita dalilkan, kita harus bisa membuktikan dengan alat bukti yang kita punya. Kalau dalam perdata, sebanyak mungkin alat bukti. Karena hakim nanti akan menilai alat bukti ini, barang bukti ini cocok sebagai alat apa enggak, sesuai apa enggak. Itu hakim akan menilai. Itu. Perlu kita ketahui bahwa dalam bukti surat banyak sekali seperti akte otentik atau akte di bawah tangan. Bentar ya, ada pengumuman orang meninggal. Oke, saya teruskan.
Oke, mohon maaf, saya lanjut. Ya, jadi yang nomor satu ini, tiap dalil yang kita dalilkan harus ada alat bukti yang mendukung dalil kita. Karena ketika kita mendalilkan nggak ada bukti, itu akan menjadi musroh, akan menjadi sia-sia, akan menjadi seperti mengatakan. Nomor dua, melakukan surat jaminan, konsep atau Islam. Jadi kalau terdakwa itu, contoh nih, objek sengketa mengenai akta tanah, surat tanah atau SAM. Ketika kita mengajukan gugatan, pasti kan tergugat ini mengenai objek kan SAM, SAM-nya dia, contoh contohnya mengenai SAM. Maka kalau kita merasa bahwa potensi dia akan mengaburkan SAM-nya seperti di sekolah kan, artinya di sebagai jaminan untuk hutang, nanti kan akan lebih sulit lagi. Maka kita harus melakukan jaminan mengenai SAM tersebut. Agar ketika didaftarkan untuk hutang itu nggak bisa, ya. Fungsinya konsep otoritas seperti itu. Agar tergugat tidak mengaburkan objeknya. 3. Uraian mengenai juang som. Jadi juang som itu gini. Kalau putusan tersebut selesai dan kita menang, sedangkan tergugat tidak melakukan atau tidak mematuhi putusan tersebut, maka selama beberapa hari itu dia akan mendapatkan uang paksa, akan kena denda. Dan ini harus dimasukkan di kita, ya. Itu. 4. Perincian ganti rugi material dan imaterial dalam gugatan PMK atau perbuatan hukum harus kita rinci. Kerugian kita seperti apa, materialnya seperti apa, imaterialnya seperti apa. Ya. Imaterial itu bukan berkaitan dengan kayak kerugian langsung, tapi karena kita dipermalukan atau kita dirugikan secara positif, itu merupakan kerugian imaterial yang itu bisa diuangkan, ya. Kerugian imaterial tersebut bisa diuangkan. Mengenai pengaturannya terserah, kita menguangkan 1 miliar, itu boleh. Tapi nanti yang menentukan adalah hakim. Tetap yang menentukan adalah hakim. Oke, nomor 7. Petitum. Oke, jadi petitum itu kayak apa yang kita minta. Jadi setelah kita curhat, jadi maksudnya itu kayak kita curhat mengenai kerugian kita. Setelah kita curhat mengenai kerugian, pasti kan kita minta. Ya, minta. Nah, minta ini disebut petitum. Bahasa gampang itu minta. Yang pertama, yang dimasukkan dalam petitum adalah yang deposita disebutkan mengenai alasan-alasan tersebut. Jadi kalau kita contoh dirugikan A, berarti yang diminta juga A. Kalau kita yang dirugikan A, tapi mintanya B, gitu ya. Itu kan nggak sesuai dengan apa yang dimasukkan di dalam petitum tersebut. Itu tidak akan dikabulkan oleh hakim. Ya. Yang nomor 2, malah ketika posita dan petitum nggak nyambung, itu akan nanti akan disebut obscure libel atau gugatan itu kabur. Gugatan kabur itu maksudnya nggak jelas. Oh, antara yang dirugikan sama yang diminta kok nggak sesuai. Itu gugatan kabur atau disebut obscure libel. Nah, begitu ya. Obscure libel ini bisa sebagai bahan eksepsi lawan. Jadi ketika kita dinyatakan obscure libel, maka gugatan kita tidak dapat diterima. Gitu. Yang kedua, hakim hanya mengabulkan apa yang diminta di petitum. Jadi, kalau kita tidak meminta di petitum, hakim tidak akan mengabulkan. Contoh, sebenarnya ganti rugi ini 350 juta, contoh di dalam petitum. Tapi kita nggak memasukkan di petitum, maka itu nggak akan dikabulkan oleh hakim. Artinya, apa yang kita minta di petitum, itu yang dikabulkan. Apa yang tidak kita minta, nggak dikabulkan. Artinya nggak kita masukkan di petitum, yang nggak dikabulkan oleh hakim. Maka ada beberapa pendapat bahwasanya hakim adalah tangan Tuhan. Kalau dalam hal perdata sepertinya tidak. Karena hakim walaupun tahu putusannya ini lebih baik ini, tapi kalau nggak dimintakan di petitum, nggak akan dikabulkan oleh hakim. Seperti itu ya. Jadi paradigma mengenai hakim tangan Tuhan, saya rasa terpecahkan di
perdata ini. Apa yang tidak diminta nggak akan dikabulkan oleh Allah. Padahal Tuhan kan gitu. Kalau Tuhan kan tahu apa yang kita minta, kan gitu. Nggak usah kita minta, itu dikasih apa yang kita butuhkan. Kalau di hakim, enggak. Maka paradigma hakim tangan Tuhan tidak cocok dalam kasus perdata ini. Oke, seperti sudah. Nah, ini biasanya petitum dalam manifestasi bunyinya gini. Ini permintaan kita ya, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Ini di dalam gugatan ya, gugatan kita di dalam petitumnya. Kalau dalam manifestasi, lazimnya atau idealnya seperti ini. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan secara hukum tergugat telah berjanji atau manifestasi. Menyatakan batal demi hukum atau menyatakan sah demi hukum perjanjian. Karena manifestasi kan diawali perjanjian. Maka bisa kita mintakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jika perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur objektif. Dalam pasal 1320 kalau perdata, kita harus tahu. Jadi perjanjian itu harus memenuhi 4 unsur ya, 4 syarat perjanjian 1320 kalau perdata. Yang pertama adalah cakap. Yang pertama adalah sepakat. Ini subjektif, nomor 1, 2 subjektif. Sepakat, lalu cakap, terkait dengan umur, objeknya itu jelas, dan klausulnya itu tidak memihak seperti itu. Ada unsur subjektif dan objektif. Itu harus kita ketahui. 4. Menyatakan secara hukum para tergugat secara tanggung rentang membayar ganti rugi. Dalam prestasi juga ada mengenai petitum ganti rugi. Tidak hanya di PMH saja. 5. Menyatakan sah dan berharga sudah jaminan. Ini mengenai konservatori deslak. Jadi hakim itu kita minta, hakim, kamu kabulkan mengenai kita jaminan tersebut. 6. Menghukum tergugat untuk membayar lumsum. Lumsum itu biasanya sehari sebesar 100.000. Terserah. 7. Dan seterusnya sesuai dengan masalahnya. Ini mengenai kita harus bisa improve. Maksudnya apa kasusnya, apa yang perlu diminta. Gitu. Yang 8. Biaya perkara menurut hukum. Jadi kalau di dalam petitum juga dimasukkan bahwa biaya perkara menurut hukum itu harus gini. Ketika tergugat itu kalah, kan kalau kalah dianggap salah, ya, bukan dianggap lagi. Kalau kalah itu kan salah. Nanti dia harus membayar biaya perkaranya. Maka disebut panjang, uang muka dulu. Jadi yang membayar ke pengadilan uang panjar atau uang muka itu adalah para penggugat atau penggugat. Jadi penggugat bayar biasanya contoh 4 juta. Oke, ketika saya sebagai penggugat bayar 4 juta dan di putusan saya menang, 4 juta saya ambil lagi. Yang bayar 4 juta itu pihak yang kalah atau penggugat seperti itu. Jadi yang kalah salah, sehingga yang salah harus membayar biaya perkara. Atau bila majelis ini dalam subsidiarnya ya, atau bila majelis berpandangan lain, mohon diberikan putusan seadanya, diberikan kesimpulan. Ini ketika hakim berpandangan lain diberikan putusan seadanya. Tapi hakim tidak akan menentukan di luar petitum ini ya, 1 sampai 8. Sampai 7 nomor 7, soal nomor 7 ini bukan termasuk. Ini petitum di dalam PSH atau perbuatan melawan hukum. Konteks materi. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan bahwa tergugat atau tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi harus ada hakim itu bahwa benar. Nanti di pertimbangannya bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Ini seperti itu di pertimbangannya. 4. Menyatakan sah dan berharga sudah jaminan mengenai konsep pasal visual. Nomor 5 mengenai uang som, uang paksa. Dan 6 biaya perkara menurut hukum atau aqua ex bono itu sama kayak tadi, jika hakim berpandangan lain mau diberikan putusan kayak ini itu ex bono. Nah, itu idealnya petitum contoh petitum dalam observasi dan PMH. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja materinya. Saya kembalikan ke moderator. Monggo teman-teman bertanya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Ahmad Afandi sudah memaparkan materinya. Dan sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kita batasi 3 pertanyaan dulu. Silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan. Beliau lebih enak diskusi ya teman-teman.
Kantor saya di Surabaya, di pusatnya Kuman Joko, Kayu Mencari. Kalau mau ngopi silakan. Ya, Monggo teman-teman mau bertanya. silakan teman-teman, jika ada yang perlu dipahami, silakan ditanyakan. Ayo. Dan diharapkan untuk on-cam jika tidak bertanya. Kak, saya mau bertanya pada pemateri. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Yolanda Puspita Rizky dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ya, yang saya mau tanyakan itu ketika ya kita sudah membuat surat gugatan dan surat kuasa, lalu kasus ini tuh sudah naik ke pengadilan. Nah, itu kan baik pengacara. Apabila waktu di pertengahan berganti pengacara gitu, apa bisa ya, Kak? Nah, kalau misalnya bisa itu surat kuasanya ganti juga atau bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang kita penuh dulu pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa ditanyakan. Ayo teman-teman yang lain. Silakan jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ke pemateri. Ya, atau mungkin sembari menunggu pertanyaan yang lain, Mas Ahmad Fandi bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Yolanda tadi. Jawab dulu. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Yolanda. Saya sedikit juga cerita sebelumnya ya, sebagai tolong. Barusan sekitar belum 1 bulan, sekitar 2 minggu, saya mengajukan pencabutan kasasi dan itu ganti pengacara. Jadi yang ganti pengacara itu sebenarnya orang lain. Karena saya kan masih belum umur 25, belum bisa sumpah. Jadi kalau pengacara harus sumpah itu umurnya harus 25. Dan saya menggunakan pengacara teman saya karena sudah sumpah, sudah punya KTA, satu tanda advokat. Pakai pengacara. Jadi setelah pakai pengacara orang lain, pakai pengacara teman saya, dan gugatan dan permohonan kasasi tersebut sudah masuk. Pada intinya, hal tersebut itu bisa. Ketika suatu perkara gugatan sudah masuk dalam pengadilan, maka ketika kita mau jadi pengacara, adalah klien harus membuat pencabutan kuasa di pengacara yang sebelumnya. Jadi harus membuat pencabutan kuasa bahwa nama saya A telah mencabut kuasa dari pengacara A, gitu ya. Ketika dicabut, maka bikin kuasa lagi untuk pengacara yang baru. Dan kuasa tersebut yang baru, pengacara yang baru harus didaftarkan ke pengadilan, ya. Setelah itu nanti bisa, jadi harus dicabut dulu, lalu baru bikin kuasa yang baru dan didaftarkan di pengadilan tempat kita mengajukan gugatan. Itu Mbak Yolanda. Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dan jika mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa ditanyakan, dipersilakan. Ayo, dipersilakan teman-teman yang lain yang mungkin dirasa kurang dipahami, bisa ditanyakan langsung ke pemateri. Ya, silakan Mbak Wiwi Andriani. Ya, silakan.
Silakan Mbak Wiwi Andriani. Ya, Mbak Wiwi. Halo, suaranya nggak bisa didengar. Jika dirasa tidak terganggu sinyal, pertanyaan bisa dilakukan melalui kolom chat yang ada. Ini udah bisa didengar? Bisa? Sudah, silakan. Bisa. Ya, bisa, silakan. Waktu menyusun gugatan ini, kalau ada cacat formil, itu nanti bakal terjadi putusan no. Itu upaya hukum apa yang bisa dilakukan kalau terjadi putusan no itu? Apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya ya. Sama-sama. Untuk menyusun gugatan, kalau ada cacat formil, upaya hukum apa yang dilakukan? Apakah seperti itu? Halo? Ya. Sepertinya tadi. Atau mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa tanyakan lagi? Kalau tidak ada, sembari menunggu pertanyaan yang lain, Mas Ahmad Afandi bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Wiwi Andriani terlebih dahulu. Tentunya silakan. Jadi dalam musim gugatan, makanya kan kita harus teliti. Nah, sampai kesalahan kita itu NO, non NO. NO kan salah satu NO itu adalah cacat formil. Kalau tadi kan upaya hukum apa? Kalau pribadi saya mengenai upaya hukum itu adalah ketika upaya hukum itu adalah banding, kasasi, maupun ya itu banding dan kasasi. Itu upaya hukum. Ketika tidak terima dengan putusan hakim pertama, kita mengajukan banding tingkat yang tinggi, lalu tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Itu saya rasa untuk terkait kasasi mengenai upaya hukum. Ketika gugatan kita di NO, maka gugatan tersebut adalah tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima, berarti kan dikembalikan. Jadi saya seperti itu. Gugatan tidak dapat diterima. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah melakukan gugatan lagi. Apa yang menyebabkan untuk apa gugatan kita secara formal itu apa? Sehingga kita harus menyempurnakan gugatan kita terlebih dahulu, lalu kita mengajukan gugatan lagi. Jadi upaya hukum apa? Ya mengajukan gugatan lagi dengan perbaikan apa mengenai cacat formal tersebut. Jadi kekurangannya apa? Lalu kita gugat lagi atau upaya hukum mengajukan gugatan lagi seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Apakah Mbak Wiwi Andriani bisa dimengerti? Itu di pengadilan yang sama. Ya, di pengadilan sama. Tergantung. Kalau kita, jadi gini Mbak, kalau kita gugatan kita nggak dapat terima mengenai kompetensi relatif, berarti kan mengenai gugatan mana. Kalau itu gugatan mana itu kita mengajukan gugatan di Sidoarjo, kita tidak dapat terima karena sebenarnya yang tepat adalah di Surabaya. Berarti kita mengajukan gugatan di Surabaya jika NO-nya mengenai kompetensi relatif. Kita lihat dulu apa yang menjadikan gugatan tersebut gugatan kita NO atau tidak terima juga. Apa penyebabnya? Ketika mengenai kewenangan pengadilan, nanti kan pengadilan apa? Kalau kita contoh mengajukan gugatan TUN, tapi kita masukkan di gugatan di pengadilan negeri, maka tidak dapat diterima
karena kewenangan yang mengadili adalah tun, seperti itu. Tapi kan pengadilannya berbeda. Tapi kalau NO-nya itu tetap formilnya mengenai kurang pihak, tapi mengenai kompetensi realitasnya benar, pengadilannya benar, maka kan kita harus kembali pihak mana nih yang kurang, yang belum masuk di dalam daftar tergugat. Harus kita mengajukan gugatan di pengadilan yang sama. Artinya kita harus tahu apa yang menyebabkan gugatan kita tidak dapat diterima. Seperti itu. Juga bisa, tapi juga bisa di pengadilan lain. Kalau misal gugatan kita nggak dapat diterima disebabkan kita salah pengadilan. Seperti itu, Mbak. Bagaimana Mbak Wiwi? Apakah bisa dimengerti? Jika sudah, kita buka sesi pertanyaan lagi. Jika mungkin ada teman-teman yang bisa ditanyakan lagi, dipersilakan. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Perkenalkan, Ya, nama silakan. nama saya Sivana Amanda Diamita Sindo dari Prodi Ilmu Hukum semester 2. Ya. Izin bertanya mengenai duongsom tadi atau uang paksa. Tadi saya lihat di Google, kalau semakin lama tidak membayar duongsom tersebut, itu kan biayanya akan semakin besar. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau pihak yang kalah itu tidak bisa membayar duongsom tersebut dan membayar perkara yang ia kalah itu karena memang tidak memiliki biaya seperti itu. Itu apa ada penangguhan atau bagaimana? Mengenai duongsom ya. Duongsom ini kan juga masuk di dalam putusan. Contoh kalau misal putusan itu kalau ada di duongsom, pembayaran duongsom, maka kan menghukum itu kan bersifat kondensatoir atau bersifat memaksa menghukum. Ya, jadi putusan itu executable, artinya harus dilakukan. Mengenai ketika tidak bisa, jadi duongsom hadir, ya duongsom hadir ketika yang kalah atau tergugat tersebut tidak melakukan eksekusi. Kalau semisal para tergugat tersebut memang tidak punya biaya, berarti kan semaksimal mungkin dia harus melakukan putusan tersebut. Kalau contoh, dia harus mengosongkan rumah, itu dia kalah, dia harus mengosongkan rumah. Berarti kan secepat mungkin dia harus mengosongkan rumah. Kalau dia nggak terima dengan putusan tersebut, sebaiknya dia melakukan upaya hukum banding, seperti itu. Ketika dia tidak melakukan upaya hukum banding, berarti dia menganggap atau memang dianggap dia menyetujui putusan. Kalau dia tidak punya uang, berarti secepat mungkin dia melakukan putusan tersebut dengan pindah mengosongkan rumah tersebut. Seperti itu. Jadi ya duongsom tetap harus dilakukan, seperti itu. Berarti kalau misalnya hasil putusannya misal harus membayar sejumlah uang dan dalam jangka waktu tertentu pihak yang kalah itu masih belum bisa membayar, itu berarti tetap ya Pak? Ya, tetap harus membayar. Mengenai putusan tersebut akan dimasukkan di dalam berita acara. Kesepakatan antara tergugat dan penggugat atau antara yang menang dengan kalah. Kesepakatan tersebut contoh nih, ganti ruginya harus membayar 1 miliar, ternyata tergugat nggak mampu 1 miliar dalam langsung. Nah, nanti dimasukkan di dalam berita acaranya mengenai pembayarannya. Begitu. Jadi kesepakatan antara tergugat dan penggugat. Mungkin pembayaran 1 tahun sekali, berapa ratus juta, seperti itu. Tetap harus melakukan pembayaran tersebut. Mengenai caranya itu bisa secara dengan penggugat dan tergugat secara musyawarah, dan itu dimasukkan di dalam berita acara eksekusi. Bagaimana Mbak Sivana? Apakah bisa dimengerti?
Iya Kak, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah terdapat 3 pertanyaan dan kita buka 2 pertanyaan lagi. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa ditanyakan. Dipersilakan. Dan jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah di-share di kolom chat. Silakan jika ada teman-teman lain yang bertanya. Persilakan teman-teman, jika ada yang ditanyakan, persilakan. Jika sudah dirasa tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kajian pada pagi hari ini. Dan untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Semangat terus untuk mengikuti kajian yang akan diadakan ke depannya. Terima kasih kepada Mas Afandi yang sudah menyempatkan hadir untuk memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang menyempatkan hadir pada kajian kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Afandi.